Ilmu rasa adalah salah satu ilmu untuk memahami rasa terdalam. Ilmu yang memahami wilayah keruhanian, memahami aku yang sejati, yang telah berada pada diri kita pada tempat yang terdalam. Tanpa memahami ilmu rasa ini, kita pasti akan kesulitan untuk memahami esensi ketuhanan secara hakiki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sebelum menjelaskan tentang hakikat ilmu rasa lebih jauh, terlebih dahulu kita buka ayat Al-Quran, yaitu pada surah Al-Hijr ayat 29, yang artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan rohku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Tentang ilmu rasa ini, terkadang memang sulit dipahami bagi sebagian orang. Karena bahasa lisan tentunya tidak akan mampu untuk mengungkap makna hakiki dari bahasa rasa. Namun kita dapat memahaminya, asalkan kita mengerti asal kejadian diri kita. Yang pada awalnya kita ini tidak memiliki rasa ada. Yaitu rasa bahwa kita itu ada, memiliki eksistensi di alam ini. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan rohnya pada tubuh manusia, barulah kita dapat merasakan rasa ada, yaitu rohku. Dan rohku inilah yang menjadi sumber tertinggi koneksitas batiniah antara kita dengan Sang Pencipta. Tetapi sayangnya kebanyakan dari kita tidak memahaminya. Bagaimana koneksitas ini terus terhubung. Dalam surat Al-Isra ayat ke-85, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang roh, katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Untuk mencoba mengetahui asal daripada rasa itu, dimulai dari fisik yang kita rasakan. Apabila panca indera seseorang mengamati dan menangkap rangsangan dari luar, maka rangsangan seperti ini, yang oleh panca indera kita, diubah dan kemudian menimbulkan rasa kesan terhadap sesuatu. Kesan ini dikirim melalui saraf kepada saraf pusat, dan saraf pusat lalu memberi perintah-perintah kepada anggota tubuh untuk melaksanakan perintah atas reaksi atau rangsangan. Bila saraf pusat tidak memberikan perintah, maka anggota tubuh tidak mungkin bergerak. Dengan demikian tidak terjadi satu tindakan, sampai mana arus perintah otak itu mengalir. Sampai itu pula kesadaran kita mencapai tingkatannya. Oleh sebabnya, kesadaran manusia bertingkat-tingkat. Terdapat 5 tingkatan kesadaran hingga mencapai kesadaran tertinggi. Yang pertama adalah tingkatan dasar. Pada tingkatan awal ini, kesadaran terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik dan material. Kita lebih fokus pada kebutuhan sehari-hari dan pengalaman sensorik atau 5 indera kita. Yang kedua adalah tingkatan kesadaran ego. Seiring berkembangnya kesadaran, kita mengidentifikasi diri dengan ego dan identitas pribadi. Kesadaran pada tingkatan ini seringkali dipengaruhi oleh keinginan, keegoisan, dan pandangan dunia yang lebih terbatas. Hanya pada kemauan kita sendiri. Seperti ingin memiliki mobil mewah, rumah besar, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah tingkatan kesadaran emosional. Kita yang telah memiliki kesadaran spiritual, mulai menyadari dan mengelola emosi dengan lebih baik. Misalnya kita berempati kepada orang, memiliki rasa kasih sayang, dan kepekaan terhadap perasaan diri dan orang lain. Yang keempat, tingkatan kesadaran intelektual. Pada tingkatan ini, fokus kesadaran bisa melibatkan pemahaman intelektual yang lebih dalam tentang eksistensi, filsafat atau substansi hidup, dan pencarian makna akan kehidupan ini. Kita mungkin mulai mencari alasan dan pemahaman yang mendasar tentang makna hidup ini. Yang kelima adalah tingkatan kesadaran pencerahan atau spiritual.
Kesadaran kita tidak terbatas pada identitas ego atau terikat dalam dunia materi. Kita mengalami momen-momen kehadiran penuh, kesatuan dengan alam semesta, dan kesadaran akan dimensi spiritual yang lebih luas. Memiliki pemahaman yang mendalam tentang sifat hakiki kehidupan, kebebasan dari penderitaan, dan melebur dengan alam, sehingga kita bisa merasakan alam ini seperti merasakan diri kita sendiri. Kita bisa belajar memahami kesadaran rasa melalui proses tidurnya kita, yaitu saat kita tertidur, meskipun otak kita masih tetap aktif. Tetapi kesadaran akan diri kita sebagai tubuh fisik atau materi tidak bisa dirasakan. Kesadaran kita telah berpindah dari kesadaran fisik atau materi menuju kesadaran jiwa atau rasa. Sehingga saat kita bermimpi, kita akan merasakan apa yang kita alami dalam mimpi tersebut. Seakan-akan nyata namun tidak nyata, karena tidak bisa disentuh secara fisik. Inilah salah satu metode belajar tentang memahami ilmu rasa. Sahabat, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadar sejati.